SEA Games 2021 di Vietnam berakhir. Indonesia berhasil berada di posisi ketiga klasemen akhir dengan perolehan 69 medali emas, 92 perak, dan 80 perunggu. Peringkat ketiga tersebut bisa dibilang capaian terbaik dibandingkan dengan dua penyelenggaraan SEA Games terakhir pada 2017 dan 2019. Dari cabang olahraga unggulan Indonesia, bulu tangkis berhasil menyumbang 2 emas. Sayangnya, rekor medali emas bulu tangkis beregu putra yang diraih Indonesia secara berturut-turut sejak 2007 harus terhenti di SEA Games 2021. Sementara itu, cabang olahraga sepak bola juga kembali gagal meraih emas di SEA Games tahun ini. Mengapa prestasi Indonesia di event-event olahraga sampai saat ini masih mengalami pasang surut? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Prestasi yang ditorehkan para atlet Indonesia di SEA Games ke-31 di Vietnam sudah membanggakan. Kontingen Indonesia bisa memenuhi harapan Presiden Jokowi untuk masuk peringkat 3 besar SEA Games kali ini. Pada dua penyelenggaraan SEA Games terakhir, yaitu 2007 dan 2019, Indonesia finish di posisi keempat. Di cabang olahraga bulu tangkis, Indonesia berhasil meraih 7 medali di kategori perorangan dan 2 medali di kategori beregu. 7 medali yang diraih kategori perorangan terdiri dari 2 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan 2 medali di kategori beregu berupa 1 perak dan 1 perunggu. 2 medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis diraih ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Ramadanti, dan ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Namun ada hasil pahit yang harus diterima Indonesia. Untuk pertama kalinya, bulu tangkis Indonesia gagal membawa pulang emas dari nomor beregu putra. Sebelumnya, tim Merah Putih tercatat selalu merebut emas sejak SEA Games 2007. Pemain tunggal putra bulu tangkis Bobi Setiabudi yang diharapkan bisa merebut emas ternyata gagal. Pelatih tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Hari Hartono, mengatakan pemain yang diturunkan di SEA Games tahun ini terlihat kurang siap secara mental. Selain bulu tangkis, cabang olahraga sepak bola Indonesia kembali gagal membawa pulang emas dari SEA Games Vietnam. Tim nasional U23 Indonesia gagal melangkah ke final setelah dikalahkan Thailand dengan skor 0-1. Dengan kekalahan itu, Indonesia mengulang pencapaian SEA Games 2015 dan 2017. Ketika itu, skuad Garuda juga gagal ke final. Pelatih timnas Shin Tae-yong mengatakan anak asuhnya bisa menang jika mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Menurutnya, absennya bek timnas Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu kuning sangat berdampak pada kekalahan di semifinal SEA Games 2021. Kekalahan dan prestasi Indonesia di SEA Games tahun ini tentunya akan menjadi catatan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi khususnya cabang olahraga yang masuk dalam desain besar olahraga nasional. Menurut Menpora, keberhasilan Indonesia bisa masuk 3 besar SEA Games 2021 berkat kerja keras para atlet. Dan ini juga menjadi bukti bahwa desain besar olahraga nasional sudah berjalan di trek yang benar. Menpora pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet yang sudah berjuang di SEA Games tahun ini. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi juara 1 di kawasan Asia Tenggara? Tulis komentarnya di bawah ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu suka acara seperti ini.